Dari sekian banyak masjid yang tersebar di bumi Andalusia yang dialihfungsikan menjadi gereja, adakah umat Islam di dunia yang mengecam tindakan tersebut? Lalu kenapa ketika Hagia Sophia dikembalikan fungsinya menjadi masjid sesuai dengan wasiat Muhammad Al-Fatih, dunia barat langsung heboh dan mengecamnya? Sebagai masjid tempat ibadah umat Islam, Masjid Cordoba sudah tinggal sejarah. Tapi sebagai bangunan dan arsitektur, ia masih tetap kokoh berdiri. Secara fungsional, Masjid Cordoba saat ini sudah menjadi gereja. Tapi arsitektur bukanlah ruang statis, tidak serta-merta lahir dari kekosongan historis, melainkan hasil olah akumulasi pengalaman, perenungan, imajinasi, serta pembacaan atas literasi maupun oralitas, yang kemudian tertuang dalam setiap detail tata ruang, sudut, garis, lengkung, ornamen, dan pewarnaannya, sehingga menghasilkan karya inovatif yang bernilai sangat tinggi. Dan tidak ada yang bisa memungkiri bahwa bangunan Mezquita Katedral di Cordoba yang berdiri di Cordoba ini adalah saksi kemasyhuran peradaban Islam di bumi Andalusia. Pada mulanya, masjid ini berdiri di lokasi bekas kuil penyembahan dewa Janus di masa Romawi dan bekas gereja Santo Vincent ketika bangsa Visigoth menguasai Hispania. Setengah area gereja difungsikan kaum muslim menjadi masjid, sementara setengahnya lagi tetap difungsikan seperti sedia kala. Waktu itu bentuk bangunan masjid masih sangat sederhana. Pemandangan tersebut merupakan sebuah sikap toleransi yang luar biasa jika melihat zaman tersebut. Pada tahun 170 Hijriah, bertepatan dengan tahun 787 Masehi, Abdurrahman Ad-Dakhil membeli setengah gereja dari kaum Kristen seharga 100.000 dinar emas. Pada masa itu, harga tersebut jika digunakan untuk membangun bangunan gereja baru, luasnya bisa mencapai 3 kali lipat dari luas gereja yang telah dibeli oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Hal itu menunjukkan bahwa ketika Islam berkuasa, para pemimpinnya berusaha menjunjung tinggi nilai toleransi dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk menindas agama lain. Cara yang dilakukan menunjukkan bahwa mereka sangat menghormati dan menghargai bangunan ibadah agama lain. Dalam catatan sejarah, ketika Islam berkuasa, rasa saling menghormati dan menghargai antara agama saat itu bisa dirasakan oleh semua penduduk Andalusia. Bisa dibilang, jika kaum Kristen saat itu menolak tawaran Abdurrahman Ad-Dakhil, ia tidak akan memaksa untuk membelinya. Namun berkat keamanan dan kebebasan yang diberikan oleh penguasa Andalusia, umat non-muslim saat itu tidak merasa keberatan. Selanjutnya, Abdurrahman Ad-Dakhil membangun masjid baru di area tersebut. Ia mengerahkan segenap kemampuan untuk menjadikan masjid baru ini sebagai satu-satunya masjid tanpa tanding, baik dalam hal keindahan, ketepatan ukiran, dan kemegahan tampilan fisiknya. Ad-Dakhil juga menghiasi ruang tengah masjid dengan pohon-pohon indah. Salah satu pohon yang sampai sekarang bisa dilihat adalah adanya pohon korma di ruang tengah masjid yang didatangkan dari Afrika. Sesudah Ad-Dakhil, khalifah-khalifah selanjutnya terus memusatkan perhatian mereka pada Masjid Cordoba. Pembangunan terus dilakukan dari masa ke masa. Setiap khalifah memberikan sesuatu yang baru kepada masjid tersebut dengan memperluas dan memperindahnya agar menjadi masjid yang paling indah di Cordoba dan menjadi masjid terbesar di dunia saat itu. Hisham, putra Ad-Dakhil, membangun menara masjid. Abdurrahman bin Hakam menambahkan 2 ruangan di dalamnya. Amir Abdullah membangun sebuah jalan yang menghubungkan masjid dengan istana raja. Dan Abdurrahman An-Nasir mengganti menara pertama dengan menara yang lebih tinggi. Kemudian putranya Hakam Al-Muntasir melakukan perbaikan besar-besaran. Ia membangun mihrab ketiga beserta kubahnya. Di pinggir masjid, ia juga membangun posko untuk mengatur dana sedekah dan rumah untuk para pengurus masjid. Lalu terakhir, Mansur bin Abu Amir memperluas area masjid secara signifikan. Begitulah para pemimpin dari masa ke masa terus melakukan perbaikan terhadap Masjid Cordoba. Tidak heran jika masjid ini menjadi salah satu masjid termegah di dunia. Bagi yang pernah mengunjungi masjid ini pasti akan memberikan kesan seolah masjid tersebut dibangun oleh satu orang dalam satu masa, padahal dalam prosesnya membutuhkan waktu lebih dari 2 abad. Dalam sejarahnya, hampir di setiap negeri yang pernah diduduki kaum muslim pasti terdapat bangunan masjid sebagai pusat gerakan meninggikan kalimat Allah. Tapi sang khalifah tetap memberikan keluasan kepada penduduk setempat untuk melaksanakan keyakinan agamanya. Penganut Kristiani dijamin kebebasannya beribadah di gereja, dan penganut Yahudi bebas bersembahyang di sinagog.
Namun demikian, ada pula tempat ibadah umat tersebut yang kemudian dialihfungsikan menjadi masjid dengan persetujuan para tokoh agama, seperti yang terjadi pada zaman kekhalifahan Utsmaniyah. Gereja Hagia Sophia yang terkenal dengan kemegahan dan keindahannya itu dialihfungsikan menjadi masjid setelah kejatuhan kota Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih. Selanjutnya di era Kemal Atatürk, Hagia Sophia dijadikan museum pada tahun 1934 dalam upayanya membuat Turki lebih sekuler. Yang menjadi catatan bahwa perubahan tempat ibadah tersebut tidak dilakukan dengan cara paksa. Sebelumnya Sultan Muhammad Al-Fatih telah membeli Hagia Sophia dari para pendeta sesuai kerelaan hati mereka dengan uang pribadinya. Selanjutnya tempat tersebut diwakafkan untuk menjadi masjid. Kini, ketika pemerintah Turki mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid sesuai wasiat yang ditulis oleh Muhammad Al-Fatih, dunia langsung heboh. Langkah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendapatkan berbagai macam kecaman dan hujatan dari berbagai penjuru dunia. Yunani menyebut Turki melakukan provokasi. Amerika Serikat dan Prancis juga menyatakan kekecewaannya. Begitu pula Rusia yang menganggap bangunan itu sebagai warisan dunia. Dewan Gereja Sedunia menulis surat kepada Erdogan untuk mengungkapkan kesedihan dan kegelisahan atas langkah itu. Mereka mendesak Erdogan untuk mencabut keputusannya. Padahal, keputusan itu juga didasarkan pada keputusan pengadilan yang selama ini digembar-gemborkan Barat sebagai hal yang harus ditaati setiap penguasa bila tidak mau disebut sebagai diktator atau seorang fasis. Jika kita melihat sejarah di negara lain, sebetulnya ada banyak tempat ibadah umat Islam juga dialihfungsikan menjadi gereja, seperti yang terjadi di Andalusia. Hal itu terjadi pasca kejatuhan kekhalifahan Islam di Andalusia. Masjid Agung Cordoba yang terkenal sangat indah dan megah diubah fungsinya menjadi gereja dengan nama Mezquita Catedral de Cordoba. Bahkan, bukan hanya Masjid Cordoba saja, ada beberapa bangunan masjid indah peninggalan umat Islam di Andalusia lainnya yang tersebar di beberapa kota Spanyol yang kemudian dialihfungsikan menjadi gereja. Seperti Masjid Raya Sevilla yang didirikan pada tahun 1171 Masehi oleh Sultan Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mu'min dari dinasti Muwahhidun. Masjid tersebut telah diubah menjadi gereja dengan nama Santa Maria de la Sede. Saat ini bangunan tersebut lebih dikenal dengan sebutan Katedral Sevilla, yang merupakan katedral gotik terbesar dan gereja terbesar ketiga di dunia. Selain itu, masjid-masjid di kota Toledo juga bernasib sama. Masjid-masjid di kota itu telah menjelma menjadi gereja Santo Cristo de la Luz, gereja Santa Maria, gereja Santa Maria de Torrencito, dan gereja Santo Tome. Sedangkan di kota Granada, Istana Alhambra yang di dalamnya terdapat Masjid Agung Alhambra dirubah bangunannya menjadi gereja Santa Maria. Selain Masjid Agung Granada, ada juga Masjid Al-Mulk dan Masjid Sultan yang terdapat di dalam Istana Alhambra dan kini telah menjadi milik penuh pemerintah Spanyol setelah Granada ditaklukkan oleh Raja Ferdinand II pada tahun 1492. Dari sekian banyak masjid yang tersebar di bumi Andalusia yang dialihfungsikan menjadi gereja, adakah umat Islam di dunia yang mengecam tindakan tersebut? Lalu kenapa ketika Hagia Sophia dikembalikan fungsinya menjadi masjid sesuai dengan wasiat Muhammad Al-Fatih, dunia barat langsung heboh dan mengecamnya? Bagaimana pendapat para netizen yang budiman? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah video ini. Terima kasih.